Halo, perkenalkan saya Bisri Mustafa. Kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Mytek, yaitu dryer MDG 20. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mereview dryer MDG 20. Kita mulai dari bagian top panelnya. Ini ada timer yang intinya untuk mengatur waktu pengeringan. Nah, ini ada indikator waktunya juga dari 10, 20 sampai 70 maksimal. Kita tinggal putar bagian timernya sesuai dengan pakaian yang kita mau keringkan, maksimal di 7,5 kilo. Kalau kita mengeringkan pakaian di 7,5 kilo, kita putar cukup di 45 menit. 45 menit, kemudian apabila nanti kita sudah masukkan pakaian dan temperatur sudah kita set dan kita tekan tombol putar, maka timer ini akan berputar berlawanan jarum jam sampai nanti di sekitar 3 menit terakhir. Nah, ini proses cooling down atau cooling down ini untuk sistem pengapian akan dinonaktifkan sehingga hanya motor atau blowernya saja yang berputar. Tujuannya yang pertama, pada saat nanti kita buka pintunya tentunya pakaian sudah nggak panas, dan tujuan yang lain tentunya untuk tipe-tipe bahan katun itu hasilnya akan lembut kalau kita menggunakan cooling down. Nanti akan mati di posisi off, berarti fungsi timer ini sudah nggak berfungsi lagi atau sudah nggak bekerja lagi. Kemudian bagian yang lain ada selektor temperatur. Selektor temperatur ini ada 3 pilihan. Yang pertama, paling sebelah kiri ada heavy duty atau high tip. Ini menggunakan temperatur sekitar 68 derajat di bagian exhaustnya. Ini menggunakan alat untuk kontrol temperatur yaitu termostat, yang mana apabila telah mencapai temperatur 68 derajat di termostat bagian cycling ya, atau yang di posisi di bagian cerobong blowernya, maka sistem pengapian akan dimatikan atau di cut off. Kemudian yang nomor 2 ada normal atau medium heat. Ini menggunakan temperatur sekitar 65 derajat. Ini tentunya juga sama, yang mengatur hidup dan matinya api dari termostat juga. Kemudian yang terakhir ada delicate atau low heat. Ini sekitar 60 derajat di temperatur exhaustnya. Kemudian ada bagian paling bawah tombol start yang warna hijau. Ini berfungsi untuk menyalakan mesin apabila pakaian sudah kita masukkan, pintu sudah ditutup, timer sudah kita atur, dan selektor temperatur juga sudah kita tetapkan, maka yang terakhir kita tekan tombol start. Setelah tombol start diputar, maka lampu indikator indus akan menyala, dryer akan beroperasional sesuai dengan waktu yang sudah kita tetapkan. Oke, kita lanjut ke bagian top covernya. Nah, top covernya ini Mytek menggunakan material yang lumayan bagus ya, menggunakan lapisan porselen yang mana apabila sudah berjalannya waktu mungkin 5 atau 10 tahun yang akan datang, lapisan bagian atas ini akan tetap kelihatan baru dan tentunya mengkilap ya, karena ini memang menggunakan porselen, lapisan porselen, dan yang paling penting material ini akan tahan dari korosif atau karat. Kita lihat bagian depannya. Ada 2 tipe untuk pintu dryer MDG 20 ini. Ada tipe yang menggunakan pintu besi dan menggunakan pintu kaca. Untuk tipe yang menggunakan pintu kaca seperti yang kita lihat, ini ada 2 lapisan, bagian dalamnya dan bagian luar. Jadi kalau kita proses pemanasan atau proses pengeringan, kita pegang di bagian depannya, ini nggak terlalu panas karena memang terdapat 2 lapisan. Terus kabar baiknya juga, kaca ini untuk materialnya kita belum pernah ada komplain atau pernah kita temukan baik itu retak maupun pecah. Jadi memang didesain untuk temperatur yang sudah ditentukan. Kemudian kita lihat bagian dalamnya, kita lihat bagian drumnya. Ini ukuran untuk volume drumnya sekitar 7,4 kubik feet, lumayan besar. Dengan ukuran dari lubang dulu ini juga lumayan besar. Tentunya ini akan memudahkan kita memasukkan pakaian atau mengambil pakaian, dan yang lebih penting lagi untuk ukuran-ukuran tipe bahan pakaian yang dimensinya besar seperti halnya bed cover, ini lumayan mudah ya, sangat memudahkan. Kemudian bagian drum sudah, kita lihat nanti bagian dalamnya ada 4
penyangga drum atau roller support. Oke, sebelum kita buka bagian dalamnya, ini ada beberapa tool yang memang dibutuhkan. Yang pertama ada cordless, kemudian obeng bintang T20, kemudian 7/4 shock, dan satu lagi obeng bin untuk buka cover bagian bawahnya. Oke, kita sudah bongkar mesinnya. Tadi kita lihat untuk penyangga drumnya menggunakan dua roller support di bagian belakang dan ada lagi di bagian depannya dua roller support juga. Ini rollernya sudah free maintenance, artinya nggak perlu lagi pelumasan. Kalaupun kita maintenance misalnya 4 bulan atau 6 bulan sekali, ini nggak perlu kita kasih pelumasan, jadi memang udah free maintenance. Nah, umurnya sekitar 15.000 cycle atau 3,5 atau 4 tahunan, baru nanti mungkin ada kerusakan atau ada aus, tapi dengan pemakaian normal saya rasa 4 tahun sudah lumayan oke ya untuk lifetime-nya. Kemudian kita lihat di bagian motor penggeraknya, dinamonya menggunakan ukuran 1/3 HP atau 1/3 PK dengan range voltage 220 sampai 240 volt. Ini penting, usahakan suplai listrik atau suplai tegangan listrik di satu tempat atau di ruko jangan sampai over voltage, karena sering terjadi di lapangan kerusakan pada dinamo akibat dari over voltage lebih dari 230. Efeknya pemanasan dari motor akan berlebihan sehingga lifetime dari motor sendiri juga akan berkurang. Untuk kondisi normal saya rasa 4-5 tahun saya rasa juga masih bisa dipakai, dan terbukti untuk outlet laundry coin banyak yang di atas 5 tahun juga belum ada penggantian untuk dinamonya. Ini penting sekali untuk dilakukan maintenance dan tegangan listrik yang standar, yaitu 220 volt. Kemudian bagian yang lain, ini ada puli ini juga sudah menggunakan bearing, jadi sangat awet untuk puli ini. Saya juga belum pernah menemukan adanya kerusakan di sekitar puli ini, jadi ini lumayan awet untuk pulinya. Kemudian di bagian burnernya ini ada komponen namanya gas valve. Gas valve ini ada menggunakan dua katup kaki 3 dan coil kaki 2. Jadi fungsinya ini ada dua katup, tentunya untuk safety. Apabila terjadi kebocoran gas di satu katup, maka satu katup yang satunya masih bisa proteksi. Dan bawah ini ada namanya trafo step down. Jadi semua komponen yang ada di komponen pengapian ini menggunakan tegangan 110 volt. Makanya di sini dibutuhkan step down atau trafo yang akan merubah dari 220 volt tegangan PLN ke tegangan 110 volt. Untuk komponen pengapian yang lain ada beberapa part. Kita lihat di sini ada namanya pemantik atau ignitor. Ini fungsinya untuk menyalakan api. Jadi sebelum katup ini terbuka, tentunya ignitor ini akan menyala. Kemudian berbarengan dengan ignitor ini menyala juga ada coil kaki 3 nanti juga akan terbuka. Kemudian setelah ignitor ini menyala sekitar 30 sampai maksimal 1 menit, panas yang dideteksi dari ignitor ini akan didetek oleh namanya komponen radian sensor. Setelah terdeteksi oleh radian sensor, panas sudah cukup, maka si radian sensor ini akan membuka dan memutuskan aliran listrik yang ke ignitor ini. Berbarengan dengan ini putus untuk ignitornya, maka coil kaki 2 akan terbuka. Setelah coil kaki 2 terbuka, tadi di awal kaki 3 juga terbuka, maka aliran gas akan masuk dan terjadi proses pengapian. Kemudian dengan berjalannya waktu, tentunya temperatur akan naik sampai di temperatur yang memang kita set di awal tadi. Misalnya kita menggunakan program normal atau medium heat sekitar 65 derajat, maka termostat ini akan mendetek panas sampai 65 derajat, dan setelah mencapai suhu tersebut maka sistem pengapian akan di cut off atau dimatikan dari aliran listrik yang terhubung ke termostat ini. Proses itu akan berlangsung sampai nanti timer ini selesai, yaitu di posisi off. Dan
sebelum off tentunya ada proses cooling down sekitar 3 menit terakhir. Kemudian apabila kita menggunakan temperatur yang paling rendah atau di delicate low heat, maka termostat yang di bawah ini akan bekerja sekitar 60 derajat. Kemudian satu komponen lagi yang belum kita bahas, ini mungkin komponen yang cukup vital ya di bagian mesin pengering ini, dan ini mungkin salah satu kelebihan dari produk Mytek MDG20 ini. Ini ada namanya speed increaser atau turbo fan. Fungsinya yang pertama untuk mempercepat proses waktu pengeringan dengan menggunakan turbo fan atau speed increaser ini, maka waktu pengeringan lebih cepat mungkin dibanding dengan sistem yang tidak menggunakan turbo fan atau speed increaser ini. Selisih waktunya sekitar 5-10 menit. Kemudian kelebihan yang kedua dari menggunakan sistem turbo fan atau speed increaser ini, apabila kita menemukan ruko yang tidak ideal, artinya panjang dari mesin ke pipa pembuangan terlampau panjang, dengan menggunakan speed increaser ini performa mesin saya rasa akan tetap terjaga, tetap stabil, karena aliran udaranya atau airflow-nya dari blower ini lumayan kencang. Jumlah putaran dari rotasi blower ini sekitar 1,6 kali dari putaran motornya. Apabila motor rata-rata yang single fast ini di kecepatan 1425 rpm, maka dengan menggunakan fitur turbo fan ini 1,6 kali dari 1425 sekitar 2250 rpm. Mungkin untuk review MDG20 kali ini sudah cukup ya. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan.